Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita akan membahas hadis-hadis seputar keutamaan Al-Qur'anul Karim. Baik keutamaan Al-Qur'an itu sendiri atau keutamaan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, atau keutamaan majelis yang di dalamnya diajarkan Al-Qur'anul Karim, dan begitu juga adab-adab penghafal Al-Quran. Kenapa kita bahas hal ini? Karena yang dikhawatirkan dari orang yang menuntut ilmu secara umum dan Al-Quran secara khusus, imma dia memiliki kesombongan. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, inna lil ilmi tughyan ka tughyanil ma'. Sesungguhnya ilmu itu memiliki pelampauan batas atau kadangkala melampaui batas, sebagaimana melampaui batasnya air. Jadi jangan sampai seseorang hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, membuat dirinya sombong dan merendahkan orang lain. Maka bukan itu yang diinginkan dari kitabullah azza wa jalla. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai seseorang sudah menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, atau paling tidak menghafal beberapa juz dari Al-Quranul Karim, kemudian dia futur, dia malas, dia meninggalkan kitabullah azza wa jalla. Ini juga tidak boleh. Maka sepatutnya bagi orang yang menuntut ilmu syar'i, yang menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dia mengetahui kalau dia berada di atas kebaikan. Dan apa yang dia pelajari ini keutamaannya sangat besar. Di sisi Allah sangat besar. Dan dia mempelajari firman Allah Azza wa Jalla. Dan firman Allah dinamakan dengan hablullah, tali Allah Azza wa Jalla. Yang satu sisinya di dunia dan ujungnya di surga. Maka kalau dia berpegang kuat dengan tali Allah Al-Quran, sebab terbesar dia masuk surga. Dan orang-orang yang belajar Al-Quran itu orang-orang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan dalam hadis, ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu. Orang-orang yang ahli dalam Al-Quran, dia orang-orang Allah, orang-orang pilihan Allah, dan orang-orang yang khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Ya, namun tidak semuanya mendapatkan keutamaan tadi. Maka dari sini kita pelajari hadis-hadisnya, aqwalul ulama, perkataan-perkataan ulama, dan juga adab-adab agar seseorang itu mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal dari Al-Quran ini. Dia meluangkan waktunya, dia mengeluarkan hartanya, dan dia harus mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para ulama banyak mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan ini. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah mengarang kitab judulnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan sebelum Imam An-Nawawi rahimahullah
Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau juga memiliki kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau juga memiliki satu risalah berjudul Fadailul Quran dan ulama-ulama yang lainnya. Maka di sini kita ringkas dari kitab-kitab tersebut menjadi beberapa poin mutasalsil, berkesinambungan satu dengan yang lainnya, dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah membimbing kita terus dan memberikan kepada kita taufik. Yang pertama, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu pentingnya mempelajari adab seputar Al-Quran. Ya, pentingnya mempelajari adab seputar Al-Quranul Karim. Ya, ini nanti mungkin hadisnya saya tulis, bisa di-share di grup insyaallah. Cuman saya bacakan ya. Kemudian kalau ada fawaid nanti disebutkan. Anna Aba Musa al-Ash'ari radhiyallahu an jama'a alladhina qara'ul Qur'an wa hum qaribun min 300 fa'azzama al-Qur'an wa qala inna hadzal Qur'an ka'inun lakum dhukhra wa ka'inun 'alaikum wizra fattabi'ul Qur'ana wa la yattabi'kum fa innahu man ittaba'al Qur'ana habata bihi ila riyadil jannah wa man ittaba'ahu al-Qur'an zajja fi qafahu faqadhafahu finnar. Imam Al-Ajurri rahimahullah, beliau menyebutkan salah satu athar dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Abu Musa salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah, dan dia termasuk sahabat yang memiliki ilmu. Oleh karena itu diutus sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an pernah mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam Al-Qur'an. Jadi enggak semua sahabat itu ahli dalam bab Al-Qur'an. Sahabat berbeda-beda. Ada yang dikasih keahliannya di dalam jihad seperti Khalid ibn Walid. Ada yang dikasih keahliannya dalam diplomasi seperti Amr ibn al-As. Ada yang dikasih keahliannya di dalam memimpin. Nah, ini sahabat-sahabat yang dikumpulkan nama Abu Musa Al-Asy'ari itu yang khusus berkaitan dengan Al-Quran. Itu dikumpulkan sekitar 300 orang. Ya, dikumpulkan nama Abu Musa Al-Asy'ari sekitar 300 orang. Fa'azzama Al-Quran. Maka Abu Musa Al-Asy'ari menjelaskan kepada 300 orang ini tentang keagungan Al-Quranul Karim. Maka di sini kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, pentingnya orang yang belajar Al-Quran diingatkan kembali tentang keutamaan Al-Quranul Karim, supaya dia tidak berbuat hal-hal yang tidak layak seputar Al-Quranul Karim, dan supaya dia tahu kalau dia belajar Al-Quran itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Abu Musa mengumpulkan 300 orang ini, fa'azzama Al-Quran. Abu Musa membesarkan atau menjelaskan keagungan Al-Quran kepada orang-orang tersebut, 300 orang tadi. Kemudian Abu Musa berkata setelah menjelaskan keutamaannya, inna hadzal Qur'an ka'inun lakum dhukhra. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menjadi kebaikan kamu di akhirat. Wa ka'inun alaikum wizra, atau bisa jadi keburukan untuk kalian di akhirat. Lihat. Jadi bisa jadi apa Al-Quran? Kebaikan di akhirat, ya tabungan kebaikan di akhirat, atau tabungan keburukan di akhirat. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran hujjah bagimu atau atasmu. Hujjah bagimu maksudnya menolong kamu dan memberikan syafaat kepada kamu. Jadi kalau orang yang hafal Al-Quran, belajar Al-Quran, dia mengamalkan isi Al-Quran, dia berpegang teguh dengannya, maka Al-Quran ini menjadi syafaat buat dia, penyelamat di akhirat dan tabungan kebaikan dia di akhirat. Makanya nanti kita sebutkan tentang keutamaan Al-Quran di akhirat kelak. Sampai disebutkan nanti penghuni surga dia baca Al-Quran, disuruh sama Allah, rattil, bacalah Al-Quran dan terus baca Al-Quran ini, dan dia selama dia baca Al-Quran, selama itu pula dia naik tingkatannya, terus menaik sampai ayat terakhir yang dia baca. Dan itu khusus buat orang-orang yang belajar Al-Quran. Dan juga Al-Quran menjadi syafaat nanti pada hari kiamat. Makanya Al-Quran akan berhujjah di hadapan Allah, berkata kepada orang yang biasa bacanya, ay Rabb mana'atuhu an-naum bil-lail fasyaffi'ni fih. Wahai Allah, aku maksudnya Al-Quran telah menghalangi dia tidur di malam hari karena baca Al-Quran. Maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Maka Al-Quran menjadi syafaat untuk dia. Atau yang kedua, wakainun alaikum wizra, menjadi dosa buat kalian. Maka kalau Al-Quran tidak menjadi syafaat, itu menjadi dosa, menghujat dia. Makanya ada perkataan salah seorang salaf, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia dilaknat oleh Al-Quran itu. Dia baca Al-Quran melewati ayat-ayat salat, dia tidak salat. Ya, dia baca Al-Quran melewati ayat-ayat khamr, dia minum khamr. Dia baca Al-Quran melewati ayat-ayat syirik, dia berbuat syirik. Makanya tidak semua orang yang belajar Al-Quran mendapatkan keutamaan Al-Quranul Karim. Orang-orang liberal, sebagian di antara mereka hafal Al-Quran. Bahkan orang-orang orientalis yang belajar Islam untuk membinasakan dan menghancurkan Islam, hafal Al-Quran. Orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah, sebagian di antara mereka hafal Al-Quran. Cuman bukan itu dikatakan ahlul Quran. Ahlul Quran, walaupun dia cuman hafal sedikit dari Al-Quran, dia sering membacanya, kalau dia mengamalkan isi di dalam Al-Quran, dia berakhlak dengan akhlak Al-Quran, dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia dikatakan ahlul Quran, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau seandainya dia menyelisihi apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, walaupun dia hafal semua isi Al-Quran, tapi tidak bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, hujjatun alaik. Al-Quran ini bisa membinasakan kamu. Apalagi di akhir zaman ya ikhwah. Sebagian orang menjadikan Al-Quran untuk mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Antum lihat di media sosial, dia memperlihatkan keindahan suaranya untuk mendapatkan like misalnya, pujian, sanjungan, dan yang lainnya. Sebagian membaca Al-Quran dan yang lainnya menginginkan harta dan seterusnya. Maka Al-Quran bukan barang yang diperjualbelikan. Ya, tapi Al-Quran hablullah, tali Allah yang kuat. Ya, firman Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ul Quran. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, maka ikutilah Al-Quran ini. Ikutilah petunjuk Al-Quran dan jangan kamu menyelisihinya. Jadi kita ikuti Al-Quran, jangan menyelisihi Al-Quranul Karim. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ الْقُرْآنَ هَبَطَ بِهِ إِلَى رِيَاضِ الْجَنَّةِ. Karena barang siapa yang mempelajari Al-Quran, dia akan sampai kepada taman surga, artinya masuk ke surga. Jadi kalau dia hafal, dia belajar, dia mengamalkan, maka Al-Quran jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa man ittaba'ahul Quran, barang siapa yang menyelisihi Al-Quran, tidak mengindahkan Al-Quranul Karim, zajja fi qafah, dia akan terbalik
Maksudnya akan dilempar ke dalam api neraka. Makanya subhanallah disebutkan di dalam hadis, orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. 3 orang diseret ke dalam api neraka. Dan Abu Hurairah radhiyallahu an setiap membacakan hadis ini pingsan dia. Dia pingsan, kemudian ketika tersadar baru dia bacakan lagi hadis ini. Ya, 3 orang. Yang pertama pembaca Al-Quran, yang kedua apa? Jihad, yang ketiga sedekah. Yang pertama dia baca Al-Quran, tapi bukan untuk Allah Azza wa Jal. Liyuqal qari, hanya ingin dikatakan kalau dia seorang qari. Ya, maka ini nggak boleh punya niat yang salah di dalam belajar Al-Quran. Yang kedua, seseorang yang jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dia bukan untuk Allah, tapi dia jihad liyuqal jari, hanya ingin dikatakan sebagai pemberani. Yang ketiga, orang yang bersedekah. Dia bersedekah bukan untuk Allah, cuman liyuqal jawad, orang yang dermawan. Maka 3 orang ini yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Kenapa? Karena amalan-amalan ini pada dasarnya sebab masuk surga. Al-Quran, jihad, dan sedekah. Namun subhanallah, ketika dia memiliki niat yang salah di dalam mengamalkan 3 amalan ini, maka dibalas oleh Allah dengan diseret ke dalam api neraka. Ini semua pelajaran buat kita agar seseorang selalu meluruskan niat untuk Allah Azza wa Jal, dan juga jangan menjadikan amalan-amalan akhirat untuk urusan dunia. Ya, tapi dia niatkan di dalam dia belajar, di dalam dia menghafal, di dalam dia beribadah, bersedekah, dan seluruhnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi jangan sampai kita yang belajar Al-Quran, justru orang yang tidak belajar Al-Quran lebih cepat masuk surga karena keikhlasannya, niatnya yang baik. Sedangkan orang-orang yang belajar Al-Quran memiliki niat yang buruk, ya akhirnya tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, itu mungkin satu hadis. Insyaallah setiap pertemuan kita bacakan satu hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan adab-adab orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.